Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Janganlah kita takut dan janganlah kita bimbang dalam menghadapi kehidupan yang semakin berat ini. Tetapi marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik dan Tuhan tak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita semua. Kasih-Nya selalu menerangi tiap langkah hidup kita. Mari kita awali ibadah kita dengan kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan penolong yang setia. Mungkin pujian ini adalah pujian baru bagi Bapak Ibu Saudara. Namun pujian ini sangat menguatkan hati kita. Mari bersama-sama kita belajar pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kasih-Mu lah yang menerangi kami, Tuhan. Saat ku berjalan, Kasih-Mu menerangi langkah kami, Tuhan. kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, 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 takut bimbang, takut bimbang, Kau bersamaku. ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Shalom buat saudara jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto. Saat ini saya ingin menyaksikan kasih Tuhan dan perbuatannya yang ajaib dalam hidup sepupu saya. Sepupu saya ini cowok dan dia berpisah dengan orang tuanya dan istrinya dan satu anaknya 9 tahun yang lalu. Waktu dia meninggalkan istrinya sedang hamil kira-kira 6 bulan. Dan dia menikah lagi dengan orang yang beragama seberang. Dan dia mempunyai 3 anak dengan istri keduanya ini. Dan puji Tuhan, 1 tahun yang lalu dia mendapat masalah dengan keluarga istri keduanya ini. Dan itu awal-awal terjadi pandemi. Dan masalah itu yang membuat dia dan 3 anaknya terpaksa harus pulang ke Banyuwangi. Tapi kembalinya dia ke orang tuanya ternyata belum ada perubahan baik pada hidupnya. Justru dia ingin membawa istri keduanya ini tinggal bersama dia di Banyuwangi. Yang jelas-jelas orang tuanya sama sekali tidak setuju. Singkat cerita, selama kurang lebih 1 tahun dia terus meyakinkan orang tuanya buat menerima istri keduanya ini. Dan waktu itu orang tuanya juga sering curhat ke saya, dan saya jujur sebenarnya berat kalau mau menasihatin dia.
dan saya juga bergumul apakah saya bisa menasihati dia. Tapi Roh Kudus mengingatkan saya, apakah kamu bisa hanya melihat saja sepupumu tersesat dan hanya melihat saja kehancurannya tanpa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dia? Dan puji Tuhan, saya langsung terbeban setelah diingatkan oleh Tuhan. Dan saya waktu itu langsung telepon dia besoknya. Saya telepon dia, tapi waktu itu saya mengandalkan kekuatan saya sendiri dan saya tidak berdoa terlebih dulu, dan saya langsung menasihati dia. Dan alhasil karena saya tidak mengandalkan Tuhan, saya akhirnya malah debat dan dia emosi dan WA saya diblokir. Lalu saya bilang ke Tuhan, lah Tuhan, WA saya malah diblokir dan saya sekarang nggak bisa bicara apa-apa lagi ke dia. Lalu saya menyadari kalau hal itu memang kesalahan saya, karena saya nggak mengandalkan Tuhan tapi masih protes ke Tuhan. Tapi saya tetap hubungan sama orang tuanya, dan saya bilang terus berdoa, bawa doa bagi Tuhan Yesus. Tidak ada barang yang mustahil, dan selalu panjang sabar, bukan hanya sabar tetapi panjang sabar, karena kata orang tuanya setiap hari dia selalu berkata kasar pada orang tuanya. Dan singkat cerita, beberapa bulan kemudian, puji Tuhan, dia tiba-tiba telepon saya sendiri. Dan saya dalam hati berdoa, Tuhan, apa yang harus aku katakan pada dia? Dan Tuhan Yesus berbicara, aku akan memakai mulut dan lidahmu untuk berbicara kepada dia. Dan saya juga merasakan Tuhan selalu menolong saya dalam saya berkata-kata kepada dia. Dan puji Tuhan Yesus, dia sering telepon saya, dan dia sering curhat. Kalau mulai dari dia masih sekolah sampai dia sudah bekerja, mamanya selalu membeda-bedakan dia dengan jajenya dan selalu berpikir negatif dan menyalahkan dia. Saya merasa kasihan sekali dan saya sangat terbeban ingin menuntun dia ke jalan yang benar. Saya percaya Tuhan pasti akan tolong saya. Tuhan Yesus juga sering berbicara lewat renungan-renungan dan firman Tuhan yang saya ikuti setiap hari di mesbah doa. Dan saya selalu bilang, Tuhan Yesus ingin berbicara sama kamu. Saya kirimkan renungan-renungan dan mesbah-mesbah doa itu. Dan puncaknya kira-kira 6 bulan yang lalu, dia menyuruh istri keduanya datang ke Banyuwangi tanpa sepengetahuan orang tuanya. Dan dia menyuruh istri keduanya ini menghadap ke orang tuanya, tapi istrinya nggak mau, dan ortunya akhirnya tahu. Dan terjadilah pertengkaran yang sangat hebat, dan waktu itu ortunya juga emosi, mengusir-usir dia ini dan anak-anaknya untuk pergi dari rumahnya ini. Dan orang tuanya waktu itu juga telepon saya, dia curhat kalau sepupu saya ini mau diusir dan sudah nggak kuat lagi, sambil nangis-nangis gitu. Dan saat itu juga saya diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk berkata-kata. Saya bilang, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kenapa saat ini saya akan panggil dia Gyume? Kenapa saat ini Gyume nggak bisa terima anak Gyume apa adanya dan bersabar penuh kasih menuntun anak ini kembali ke jalan yang benar? Kita sebagai orang tua harus berusaha memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Singkat cerita, kira-kira 1 bulan kemudian, sepupu saya ini ke Surabaya tanpa sepengetahuan istri keduanya. Dan puji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi saat itu. Tuhan Yesus tunjukkan ke sepupu saya gimana kelakuan bejat istri keduanya ini. Dan dia saat itu sadar, hati dan mata dan hatinya disadarkan bagaimana dia telah menyia-nyiakan istri pertamanya ini dan anaknya, dan dia telah mengecewakan dan menyakiti hati orang tuanya. Dia sangat menyesal, dan penyesalan itu
sering dia katakan pada saya sampai saat ini. Karena papanya saat ini juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Tapi puji Tuhan, dia masih diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus berkumpul dengan papanya selama 1 tahun. Meskipun papanya belum melihat dia bertobat, namun di akhir usia papanya, dia sudah mulai diubahkan. Dan saat itu, pada tanggal 2 bulan 5, saya dikuatkan oleh firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta yang waktu itu. Pengkhotbah 7 ayat 9. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Waktu itu saya sangat dikuatkan oleh firman ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Janganlah kita jemu-jemu mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Semoga kesaksian ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua di saat-saat pandemi saat ini. Puji Tuhan, haleluya, amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup
yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas hari yang indah ini. Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk dapat beribadah dan melayani-Mu. Dan kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang tak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kami. Meskipun banyak tangan manusia yang ingin menjatuhkan kami, namun Tuhan datang menolong kami, membela kami Tuhan. Sama seperti Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, dan juga Daniel yang dibuang dalam gua singa. Namun Tuhan menolong mereka, Tuhan membela mereka, dan Tuhan merancangkan kebaikan bagi mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami pasti dimampukan untuk melewati semua ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai jalannya ibadah kami, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Dan Engkau juga menyertai kami, para imam-imam yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mampu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya sapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali walaupun masih lewat media sosial. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui bersama, dalam 1 tahun belakangan ini dunia menghadapi masalah yang luar biasa. Ketakutan, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan di mana-mana. Dan di saat kita menghadapi krisis global seperti sekarang saat ini, Tuhan mengajarkan kita untuk tetap setia, tetap kuat, tetap semangat, tetap sukacita. Mari kita semua bersama-sama bertahan lewat doa dan pujian yang akan kita nyanyikan pada pagi hari ini. Terima sukacita surga, karena dengan tetap bersukacita kita menjadi kuat untuk menghadapi masalah badai gelombang di dunia ini. Mari bersama-sama saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat satu pujian sukacita. Terima sukacita surga. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita siapkan hati kita dan mari kita pujikan Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekali lagi, Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami.
cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengajarkan doa ini bagi kami Tuhan, sehingga dapat menjadi dasar bagi kami untuk dapat berdoa dan dasar kami untuk berkomunikasi dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menerima firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan membimbing kami sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat menjadi kekuatan bahkan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan tak lupa juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawakan firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan selalu buat beliau, sehingga beliau dapat menyampaikan rahasia firman-Mu lebih lagi bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Untuk pelayanan selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi jemaat gereja di GPT Lumajang dan juga GPT Jatiroto. Senang sekali kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah raya dalam minggu ketiga bulan Juli 2021. Kita masih tetap membahas mengenai tipu daya dari iblis, saudaraku ya. Kita telah beberapa minggu yang lewat telah membicarakan hal itu sedemikian, sehingga minggu lalu kita bisa mendapat suatu gambaran, suatu contoh bahwa penampilan iblis itu di dalam mencobai, di dalam menggoda, mengganggu manusia itu bisa dalam bentuk bermacam-macam. Bisa dia merupakan sesuatu yang mengerikan, tapi itu pada zaman-zaman dulu biasanya begitu. Seperti gambaran dari orang gila yang berada di Gadara, orang yang dirasuk setan. Tetapi pada akhir zaman ini tentunya iblis tetap mengupgrade dirinya dan dia tidak tampil dalam hal-hal yang sedemikian. Oleh karena itu merugikan. Dan dia merubah penampilannya, bisa menjadi orang yang kelihatannya baik, kelihatannya alim, kelihatannya sangat-sangat humanis, tapi sebetulnya di dalam kiprahnya, di dalam perjalanan hidupnya, di dalam perkataan, perbuatan, pikiran, selalu ditandai dengan kebengisan yang memang berasal dari iblis. Dan kuasa dari iblis ini betul-betul menguasai manusia di segala zaman. Oleh sebab itu di dalam segala zaman pun kita harus tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena hanya itu satu-satunya jalan supaya kita berkemenangan. Tunduk, lawan iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi tidak bisa kita hanya bersifat atau bersikap defensif, tetapi kita harus berani melakukan tindakan-tindakan menyerang balik, ofensif. Oleh karena jikalau kita tidak mempunyai keberanian untuk melawan, maka kita pasti jadi pecundang. Nah, ini Tuhan tidak menghendaki. Oleh sebab itu Tuhan ingin melengkapi kita supaya kita di dalam peperangan kita melawan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis ini, kita tidak tumbang, tetapi kita masih berdiri tegak selagi kita juga menantikan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari saudaraku, kita akan lanjutkan di dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat-ayat di dalam Efesus 6 ini memang suatu nasihat bagi kita bahwa kita tidak hidup di dunia ini dengan tidak ada masalah. Kita selalu berhadapan dengan masalah. Suka duka yang harus kita lewati itu selalu menghadang di hadapan kita. Sedangkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi.
di hari esok. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan mau melengkapi kita dengan peralatan dan senjata-senjata Allah yang bisa kita ambil, kita terima dari Dia. Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang ke-6, mulai dari ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi Tuhan menjanjikan suatu kekuatan, tetapi kekuatan yang kita miliki bukan kekuatan dari luar Tuhan, tetapi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kalau kita mau tahu kekuatan itu apa? Kekuatan itu adalah Injil yang harus kita kenal, harus kita pelajari, harus kita mengerti, harus kita yakini dan kita imani serta kita melakukan. Tanpa itu, saudaraku, maka kita tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Oleh karena di dalam Roma pasal 1 ayat 16 di sana jelas dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan atau kuasa dari Allah yang mendatangkan keselamatan, baik itu untuk orang Yahudi, baik itu untuk orang Yunani, dan termasuk orang-orang kafir, maksudnya begitu. Sehingga kita juga mendapat bagian dari kita bisa menerima kuasa dari Allah itu. Ini juga merupakan suatu berkat yang kita sudah mengenal minggu lalu, bahwa ini adalah berkat dari Abraham. Jadi berkat dari Abraham itu juga diperuntukkan buat kita, anak-anak Abraham, secara rohani. Sehingga kita juga menerima bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Saudara masih ingat itu apa yang dijanjikan? Ialah engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Dan engkau masyhur di dunia ini. Engkau akan menjadi orang yang termasyhur. Bukan hanya orang terkenal, tetapi orang yang termasyhur, orang yang dihormati. Ini janji dari Tuhan kepada Abraham dan juga kepada anak-anak Abraham, yaitu kita. Ya, dan kita mendapat kuasa untuk kita boleh bertindak, melakukan ofensif, melawan kuasa-kuasa kegelapan itu. Kemudian ayat yang ke-11, kenakan seluruh kelengkapan Allah, senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kembali lagi, saudaraku, ayat ini mengingatkan siapa sebetulnya iblis itu. Iblis itu adalah bapak dari segala pembunuh, bapak dari segala pendusta, dan dia tidak mengenal kebenaran sekalipun dia tahu itu adalah datang dari Tuhan, tapi dia menyangkal, dia tidak ada relasi dengan itu, dia tidak ada hubungan dengan itu. Kita sudah mendengar pada waktu orang yang dirasuk setan itu bertemu dengan Yesus, ada urusan apa aku dengan engkau? Sekalipun iblis yang merasuk itu tahu siapa Yesus, tetapi tidak ada relasi, ya. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengenali sifat iblis itu, ialah dia adalah bapak penipu, bapak pembohong, dan segala ketidakbenaran itu berasal dari dia. Kenakan seluruh perlengkapan dari senjata Allah, perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu daya iblis. Ya. Kemudian ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi, saudaraku, kita tidak bisa dengan kasat mata nampak siapa lawan kita. Oleh karena kita tidak berperang melawan sesama kita, sesama manusia.
tetapi kita melawan di dalam peperangan rohani kita, sehingga mata kita tidak bisa melihat. Ya, sedikit banyak sama halnya dengan COVID ini, saudara ya. Kita tidak bisa melihat virus, tapi virus itu bisa dilihat dengan alat, yaitu mikroskop. Kita bisa melihat modelnya itu. Dan kemudian kalau kita lengah, virus itu terbawa masuk di dalam diri kita, dan kemudian dia berkembang biak tanpa kita tahu apa-apa. Kita menjadi sakit dan bisa-bisa kita mati. Ya sudah selesai, pekerjaan virus itu selesai. Jikalau induk semangnya sudah mati, dia juga ikut mati. Selesai. Tetapi iblis beda, saudaraku. Dia memang betul-betul tidak bisa dilihat dengan kecanggihan fisika ini, dengan mikroskop atau apa tidak bisa dilihat. Tetapi dia itu mematikan rohani kita. Nah, ini yang sangat berbahaya. Sehingga di dalam kematian rohani ini, bukan mati, roh itu mati, tidak, saudara ya. Roh itu abadi, tidak akan mati. Tetapi dimatikan segala kekuatannya untuk diperbudak oleh iblis. Nah, ini yang lebih berbahaya. Oleh karena dia bisa memanfaatkan kita, sekalipun kita sudah secara fisik sudah mati, tetapi roh kita masih berada di genggamannya. Dan dia bisa mempergunakan itu dengan semau-maunya apabila kita sampai terjebak di dalam pancingan iblis itu, dan kemudian kita mengadakan transaksi suatu perjanjian. Nah, kalau kita sudah mengadakan perjanjian, saudaraku, ya sudah, Allah itu adalah Allah yang adil, dan dia tidak akan mengganggu-gugat perjanjian kita dengan iblis. Tetapi kita betul-betul terhilang dan jatuh di tangan iblis. Dan kita akan menderita lahir batin. Jiwa roh kita akan menderita di dalam kekuasaan iblis. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati, saudaraku, sebagaimana Tuhan memberikan kita kuasa supaya kita tidak kepincut dengan segala tawaran iblis itu yang membuat kita mengadakan suatu transaksi. Transaksi ini, saudaraku, sangat memikat. Oleh karena iblis itu juga bisa membuat mujizat-mujizat, bisa memberikan kesenangan-kesenangan kepada kita. Tetapi tentunya, saudaraku, dia tidak memberikan dengan suatu tujuan yang baik, tetapi dia ingin memiliki kehidupan kita. Hati-hati, saudaraku ya. Banyak orang yang tanpa disadari dia membuat suatu transaksi dengan iblis, saudara. Dan transaksi ini luar biasa, bisa terjadi. Dan kemudian ujung-ujungnya, saudaraku, ujung-ujungnya transaksi yang tadinya itu kelihatannya begitu manis, ujung-ujungnya adalah kepahitan yang luar biasa. Barusan saya membaca suatu cerita, saudara ya. Cerita tentang seorang pemuda pengusaha yang berada di India. Namanya Rajgopal. Dia adalah seorang pemuda dan dia menikah dengan seorang istri yang sederhana. Dia pemuda desa dan kemudian dia bekerja di kota besar, ingin merubah kehidupannya. Dia bekerja pada suatu restoran dan dia ternyata adalah seorang muda. Jadi kalau tadi saya katakan pemuda, dia enggak ya, sudah menikah, berarti muda, orang muda. Orang muda ini bekerja dengan baik, sangat baik. Sehingga majikan dari Rajgopal ini memberikan fasilitas, memberikan hadiah, memberikan imbalan dengan baik, sehingga dia bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya. Setelah itu dia dengan istrinya, dia mengatakan bahwa kita ini harus maju satu langkah lagi. Kita harus menjadi seorang pengusaha. Ini suatu pemuda yang punya ambisi yang bagus, saudara ya.
mau jadi suatu orang yang lebih dari apa yang sudah dia jalani ini. Dan kemudian dia bersama-sama membeli kios kecil, dan dia dengan istrinya membuat suatu toko. Dan toko ini, saudaraku, ternyata diberkati dan dia bisa berkembang dengan lebih baik. Sehingga akhirnya, saudaraku, dari perkembangan itu, pergaulan-pergaulan yang mulai terbuka, Rajgopal ini melihat bahwa banyak orang yang melebihi dirinya gitu. Dan dia dengan ambisi mudanya itu dia kepingin, kenapa saya tidak menjadi orang seperti itu? Nah, mulai saudaraku, dia mulai tergoda. Nah, ini riwayatnya orang itu selalu gitu, tergoda oleh keinginan. Kemudian keinginan ini dipacu untuk menjadi kesombongan. Dan kesombongan itu dijangkau dengan pertolongan iblis dan kemudian terjebak di dalam jeratnya. Ini harus kita pahami. Mulai dari Adam dan Hawa itu loh saudaraku. Dosanya itu dosa apa sih? Masa makan buah gitu aja dosa? Bukannya itu, tapi dosa itu ditanamkan di dalam hati manusia. Apa? Sombong. Kan perkataannya itu yang paling nyelkit itu kan gini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah dan kamu tidak akan mati, kamu tahu segalanya. Nah ini saudaraku, sehingga manusia itu terpancing dengan kata-kata yang indah itu, dan keinginannya semakin besar, kemudian kesombongannya makin mendorong manusia itu untuk melakukan sesuatu yang salah. Sama halnya seperti mencobai Tuhan Yesus juga. Dia mencobai Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus dengan segala hikmat yang datang dari Allah. Memang karena dia itu adalah firman Allah itu sendiri, maka di dalam kemanusiaannya Yesus mematahkan segala pancingan-pancingan dan tawaran-tawaran iblis itu, sehingga iblis itu dikalahkan. Dan itu semua saudaraku diceritakan di dalam firman Tuhan supaya kita tahu, supaya kita mengenal. Lah bagaimana kita tahu, bagaimana kita mengenal? Kita tahu dan mengenal oleh karena kita mendengar dan kita membaca. Dan jikalau kita tidak pernah mendengar atau tidak mau mendengar atau tidak perlu mendengar, apalagi membaca, maka kita tidak pernah tahu. Oleh sebab itu hamba-hamba Tuhan itu mendapat tugas untuk memberitakan firman Allah ini supaya setiap manusia yang mendengar tahu dan mempunyai kesempatan untuk bertahan. Jadi inilah yang dimaui oleh Tuhan. Karena perjuangan kita ini bukan melawan sesama manusia, tetapi melawan roh-roh najis, pemerintah-pemerintah alam maut ini di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yang tidak kasat mata. Kita hanya bisa tahu tentang mereka dari firman Tuhan. Nah, kemudian ayat yang ke-13, firman Allah mengatakan, sebab itu. Jadi, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jangan sebagian. Kalau sebagian, saudaraku, kita kebobolan. Tetapi Tuhan mau, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah itu, supaya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi bukan dekem saudaraku, tetapi kita agresif, kita melawan. Kita berani untuk menghadapi itu. Oleh karena Allah beserta kita. Bukan kita berani oleh karena diri kita. Kita ini tidak ada apa-apanya saudaraku. Iblis itu jauh lebih tua dari kita.
dia pengalaman, dia pengetahuan, dia punya ilmu, dia punya apa segala, jauh melampaui manusia. Tetapi justru manusia ini di dalam kelemahannya, maka Allah itu memberikan Roh Kudusnya, memberikan firman-Nya, sehingga manusia itu seharusnya dia tidak ada alasan untuk mengatakan tidak mampu. Ini, saudaraku, sehingga Tuhan mengatakan kamu harus mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah itu supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara lihat ya ayat ini ya. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi hari-hari ini saudaraku, kita bisa melihat bagaimana kejahatan-kejahatan itu semakin kontras ditimbulkan. Pada akhir zaman ini saudaraku, kita akan malah banyak melihat kejahatan-kejahatan itu diekspos di depan mata kita. Sehingga kita kalau tidak percaya atau kita tidak tahu rencana Tuhan, maka kita bisa terhanyut. Oleh karena kita mengatakan, ya begitulah firman Tuhan juga kan bilang di zaman akhir ini banyak orang yang jahat, yang egois, yang cinta uang, yang jadi pemarah. Jadi ya memang begitu. Tapi sebetulnya bukan begitu, saudaraku, tidak demikian. Kita seharusnya tidak di sana. Kita tidak harus di sana, itu masalahnya. Tetapi kita harus di dalam Tuhan. Nah, kalau kita di sana, ya memang betul. Pihak ke dunia, ya memang begitu. Pada akhir zaman ini banyak orang yang ingat dirinya sendiri, cinta uang, pemarah, pengolok-ngolok, tidak suka berdamai. Wah, sudah macam-macam 18 dosa itu diucapkan itu udah habis-habis, saudara. Tetapi kita tidak di sana. Kita adalah di dalam Tuhan dan untuk melawan kegelapan. Nah, ini saudara ya. Nah, tentunya kita tidak lupa saudara ya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dan ke-8 itu adalah suatu formula bagaimana kita bisa menang di dalam peperangan ini. Ayat yang ke-7 dari Yakobus 4 mengatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Lawan ini penting loh saudara ya, ofensif. Kalau dua orang petinju, sekalipun yang satu itu juara dunia, tapi di dalam ring tinju dia tidak pernah memukul, sekalipun dia pandai mengelak, pandai menangkis, pandai memblokir, tetapi karena dia tidak pernah memukul, tidak bisa menang saudaraku. Kalah, kurang agresif, kurang menyerang. Jadi seharusnya kita mengerti bahwa kita harus menyerang. Nah, di dalam kita melawan iblis itu, ayat yang ke-8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah. Jadi kita gak boleh menjauhi Allah, kita mendekat kepada Dia. Dia sumber segala kekuatan yang harus kita miliki untuk melawan kebengisan iblis di dunia ini. Tanpa Allah, kita bukan apa-apa, saudaraku. Kita akan hanyut. Sudahlah, siapapun dia. Sehingga Tuhan mengatakan, jikalau engkau itu merasa berhikmat menurut dunia ini, hendaklah engkau menjadi bodoh, supaya engkau mempunyai hikmat yang sesungguhnya. Karena hikmat dunia ini, saya pernah mengatakan itu, ada batasnya. Paling tinggi adalah filosofi, yang memang indah dan memang ada baiknya. Tetapi sungguh saudaraku, tidak ada keselamatan dijanjikan di dalam filosofi itu. Oleh karena itu milik manusia.
Tetapi firman Allah ini milik Allah, dan di dalamnya ada perjanjian tentang surga. Itu yang harus kita cari, saudaraku. Itu yang harus kita openi, sehingga kita tidak menjadi sombong di depan Tuhan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu adalah tabiat Bapa, saudaraku. Sebagaimana pernah diceritakan seorang anak bungsu yang menghilang, yang menghabiskan harta bapaknya. Tetapi begitu datang penyesalan kepada anak bungsu itu, dan dia mengingat akan kebaikan bapaknya, dia pulang, dia mendekati ke rumah bapaknya. Pada waktu bapak itu melihat dari jauh bahwa anak itu datang, maka bapak itu bukan berjalan, berlari menyongsongnya. Bagaimana sikap kita, saudaraku? Apakah kita masih tetap jual mahal, sementara Tuhan membuka jalan supaya kita mendekat kepada Dia, dan Dia juga akan mendekat kepada kita? Tuhan itu sungguh-sungguh Tuhan yang memberikan suatu teladan kepada kita. Sekalipun Dia sangat perkasa di dalam segala hal, tetapi Dia tidak pernah menghina kepada manusia. Bahkan Dia menjanjikan jikalau manusia itu tahu menghormati Dia, maka Tuhan menjanjikan manusia itu akan ditempatkan sebagai orang-orang yang mulia di hadapannya. Harus kita perhatikan dan kita jalankan, saudaraku ya. Mendekatlah kepada Allah, dan Dia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu. Artinya jangan kamu berbuat dosa lagi. Jangan mengerjakan perkara-perkara yang bertentangan dengan Allah. Kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikan hatimu, orang-orang yang bimbang hati, yang mendua hati. Artinya masih mengharapkan pertolongan-pertolongan dari penguasa dunia ini, mendua hati. Tapi Tuhan mengatakan tidak bisa, harus hanya satu, kepada Allah. Nah, ini fase yang pertama, saudaraku, sebagaimana kita diminta oleh Tuhan, dianjurkan oleh Tuhan, supaya kita mengenakan perlengkapan-perlengkapan senjata Allah, dan kita tidak boleh pasif, non-aktif, tidak boleh, tetapi kita harus berani untuk menyerang. Dengan suatu rumusan bahwa kita terlebih dahulu, kita tunduk kepada Allah, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka pertolongan itu pasti akan menyertai kita. Nah, kita melihat sekarang dari kesebalikannya. Bagaimana jikalau orang itu tidak melakukan hal-hal yang seperti dianjurkan di dalam surat Efesus itu tadi. Tetapi ada orang-orang sementara yang mengabaikan, itu tidak perlu gitu. Kita akan melihat, saudaraku, jadi kontranya, supaya kita juga bisa kontras melihat keadaan manusia ini seharusnya bagaimana. Amsal pasal yang pertama, ayat 23 dan seterusnya. Kita membaca ayat yang ke-23. 23, ya. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Nah ini. Jadi kita ini harus punya kepedulian gitu loh. Kalau kita ini jalan di jalan, kemudian ada orang yang menyapa, menegur kita, masa kita ini tidak mau merespon? Kemudian melihat ke depan terus tidak mau lihat, tidak mau apa gitu. Itu kan tidak sopan, kan keterlaluan, saudara ya. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Tuhan itu mau menegur kita. Mau kemana kamu? Bagaimana kabarmu? Dari mana kamu? Itu teguran-teguran secara manusiawi itu bisa pakai gitu. Tapi Tuhan juga akan memberikan teguran-teguran yang sama. Apa yang kamu pikir? Apa yang kamu rencanakan?
Itu teguran-teguran. Respon itu, berpalinglah kamu kepada teguranku. Mengapa? Sesungguhnya aku ini hendak mencurahkan isi hatiku ini kepadamu. Tuhan itu memberikan suatu perasaan hatinya melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, surat cinta. Dia memberikan perasaan hatinya. Sungguh aku hendak mencurahkan isi hatiku ini kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Jadi Tuhan itu memulai dengan inisiatif, saudaraku, menyapa kita, menyatakan keinginannya, menyatakan kasih kemurahannya. Nah, sekarang tergantung kepada kita. Kita mau enggak? Itu masalah, saudara. Seringkalinya kita enggak mau. Oleh karena kita enggak mengerti. Oleh sebab itu, manusia tidak akan bisa membantah lagi. Oleh karena di bumi ini, saudaraku, ada Alkitab, ada firman Allah, ada hamba-hamba Allah yang berteriak-teriak setiap hari untuk memberitakan kebenaran ini. Dan kemudian kita mengatakan, aku tidak ngerti itu, aku tidak dengar, aku tidak tahu. Bagaimana mungkin orang ini bisa nanti bertanggung jawab di hadapan Allah? Coba kita renungkan, saudaraku, hal-hal yang semacam ini. Bagaimana kita bisa menghadap Allah? Dan kemudian kita mengatakan, oh tidak ada seorang pun yang memberitahu aku. Oleh sebab itu, paling tidak, saudaraku, Tuhan mengatakan di dalam Lukas 8 ayat 18. Ini harus kita baca, saudaraku, supaya mantap masuk di dalam hati kita. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi kalau kita mendengar, saudaraku, cobalah kita berperang pertama dengan diri kita sendiri, supaya kita menundukkan hati kita yang keras, pikiran kita yang sembrono, untuk datang dan memperhatikan firman Tuhan itu. Saudara mungkin bingung ya, tapi ini merupakan keyakinan saya. Saya itu kadang-kadang mikir gini, saya ini masuk surga apa enggak ya? Tapi saya segera menjawab, pastilah, oleh karena Kristus itu sudah mati untuk saya. Dan dia telah menebus dosa saya dari awal sampai pada akhir nanti saya akan meninggalkan dunia ini. Semua sudah di-cover oleh korban Kristus. Dan kepastian itu, keselamatan, kepastian tentang keselamatan itu sudah nyata di dalam kehidupan. Tapi kemudian, saudaraku, dalam pemikiran saya itu begini, apa ya tandanya Tuhan kalau saya ini memang masuk surga? Nah ini, saudaraku, manusia itu kan boleh tanya, asal tulus hatinya. Tidak apa-apa, Tuhan itu senang menjawab. Kalau saudara mau tahu, saudara ya, ini pengalaman saya ya, mungkin saudara punya pengalaman lain. Kalau saya ini berwisata, saudara ya, berwisata ke gunung-gunung seperti di Tawangmangu, di Batu, di Tretes, di mana, pokoknya di daerah-daerah wisata. Kalau saya berjalan di suatu tempat wisata itu, dan kemudian saya itu mendengar orang menyanyi seperti gereja, sekalipun itu bukan gereja, mungkin itu retreat gitu. Jadi anak-anak muda itu biasanya duduk-duduk di rumput-rumput dan kemudian dia menyanyi memuji Tuhan. Sekalipun masih jauh jaraknya, saya mendengar itu. Saya kepengen ke situ, saudaraku.
Saya tuh kepingin, ketarik gitu ke situ. Ingin bergabung, ingin memuji Tuhan. Ingin masuk di dalam sukacita itu. Dan Tuhan memberikan suatu pengertian kepada saya. Yaitu besok, kalau kamu sudah meninggalkan kehidupan di dunia ini, kamu akan menuju suatu tempat, di mana tempat itu kamu akan mendengar dari jauh, kamu akan mencium dari jauh, dan kamu akan merasakan suasana itu dari jauh, dan kamu akan tersedot ke sana, dan kamu dengan sukacita, kakimu sendiri akan membawa dirimu masuk di dalam sukacita itu. Ini keadaan dunia loh saudaraku. Saya tuh sudah mikirnya kayak gitu. Jadi kalau saudara itu mau mikir, mau bertanya, apakah saya ini masuk surga pada? Ya terserah saudara, surga yang mana yang saudara kehendaki. Tetapi kalau menurut firman Tuhan, surga itu penuh dengan puji-pujian. Maka di tempat saudara mendengar puji-pujian itu, saudara akan tertarik menuju ke sana. Tidak usah diseret-seret, saudaraku. Kita sendiri dengan sukarela, dengan sukacita, untuk menghampiri tempat yang penuh kebahagiaan itu. Perhatikan cara kamu mendengar. Jadi waktu kita mendengar, bagaimana sikap kita? Sederhana, saudaraku. Karena siapa yang mempunyai, punya apa? Punya perhatian, punya kebutuhan. Lah kalau tidak punya kebutuhan mau apa? Ya tidak apa-apa, silahkan. Tapi orang yang tidak punya kebutuhan juga tidak mendapat apa-apa. Bahkan Tuhan bilang tambah bodoh nanti. Lihat, karena siapa yang mempunyai, punya perhatian, kepadanya itu akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, ini orang yang dablek ya. Jadi orang yang memang mengatakan bahwa wis gak Kristen-Kristenan, gak gereja-gerejaan, gak sembayang-sembayangan. Ya tidak apa-apa. Tuhan itu kan fair, saudaraku. Silakan pilih, silakan memilih. Kalau yang dipilih itu ya sudah. Tapi resikonya gini, daripadanya akan diambil. Tambah goblok. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi kalau dia itu masih punya pengertian-pengertian sedikit-sedikit, itu dikukuti semua oleh Tuhan. Tambah kosong, tambah blondong, dia tidak punya apa-apa. Bodoh banget, bodoh sebodoh-bodohnya. Ini yang menjadi suatu tolak ukur, saudaraku, bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan kemudian kita baca di dalam Mazmur 119 ayat yang 130. Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap firman-firman-Mu. Jadi kalau firman itu diperhatikan, didengarkan dengan seksama, dengan baik, maka firman itu akan membawa suatu ungkapan. Dan ungkapan-ungkapan itu akan memberi terang, memberikan suatu solusi, suatu ide yang bagus. Sehingga manusia-manusia yang menghimpun firman di dalam otaknya, di dalam hatinya, ia akan menjadi satu makhluk, suatu insan, suatu pribadi yang produktif, yang mempunyai kebajikan, kebaikan, yang bisa diberkatkan kepada orang-orang lain. Ini kaitannya juga dengan janji Abraham. Dia akan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dia memberikan rasa. Dia memberikan suatu bantuan, suatu terang
supaya manusia itu bisa beraktivitas. Ini yang dimaksud. Bila tersingkap firman-firman-Mu, Ia memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Kalau tadi orang keminter hilang, pinternya tambah hilang jadi bodoh. Tapi kalau orang itu memperhatikan firman Tuhan, sekalipun dia itu bodoh, tetapi Tuhan itu memberikan pengertian. Jadi tergantung kita ini mau ngerti apa enggak. Kalau kita enggak mau mengerti, ya udah, mau apa lagi? Ya. Di situ. Nah, kita kembali ke dalam Amsal 1 tadi. Amsal 1 tadi. Ayat yang ke-24 ya. Tadi 23, kita sekarang ke-24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Sedemikian jauh loh saudaraku, tindakan Tuhan itu untuk ngopeni manusia. Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia dari surga melepaskan segala atribut keilahiannya. Dia masuk di dunia menjadi manusia biasa. Dan dia bisa merasakan segala penderitaan, bahkan sampai kepada kematian. Bahkan kematian yang tidak wajar, yang penuh dengan siksaan. Dia jalani itu demi keselamatan manusia, demi memanggil manusia. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku ketika aku mengulurkan tanganku. Tidak ada yang merespon. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Ayat 26. Maka aku juga akan mentertawakan celakamu dan akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Saudara, ini merupakan sesuatu yang luar biasa yang perlu kita dengar dengan baik-baik. Cerita saya tadi belum selesai, saudaraku, tentang si Gopal ini. Orang India dari Nepal ini. Dari mana ya? Bukan Nepal kan lain. Ya pokoknya dari India lah ya. Setelah dia berhasil, saudaraku, di dalam pekerjaannya dia membeli semacam ruko kios itu, dan dia bekerja, dan makin lama dia makin berhasil. Maka ada suatu keinginan yang terganggu di dalam hatinya. Dia kepingin lebih dari itu. Singkat cerita, saudaraku, dia pergi kepada seorang peramal, ahli ramal, seorang dukun. Dan dia mengatakan kepada dukun itu, aku ingin menjadi lebih kaya dari sekarang. Maka dukun itu memberikan suatu masukan atau suatu sugesti kepada Gopal ini. Kamu akan menjadi kaya dan sukses di dalam pekerjaanmu apabila kamu mempergunakan unsur api di dalam usahamu. Rajgopal ini pada waktu mendengar itu, dia itu berpikir, kan banyak yang menggunakan api. Semua pekerjaan banyak yang menggunakan api. Tetapi pekerjaan yang bagaimana yang bisa dia jalankan? Dia ingat profesinya yang pertama sebagai pelayan restoran. Dan dia tahu bahwa restoran itu selalu menggunakan api untuk memasak. Kemudian si Gopal ini, dia
membeli restoran yang bangkrut, dan kemudian dia mengelola restoran itu, dan dia membuat makanan yang khas bagi orang-orang di India itu, yang disukai. Ternyata, saudaraku, di dalam usahanya itu luar biasa, dan dia begitu meledak usahanya itu, sehingga sampai merepotkan polisi-polisi di tempat itu untuk mengatur parkir dan lain sebagainya, karena sangat banyak pelanggannya. Nah, mulai dari situ, saudaraku, si Gopal ini ternyata tidak puas hanya begitu. Dia mulai ada rencana-rencana yang negatif. Dia menikah lagi. Istrinya yang lama ini dia sudah tidak mempedulikan lagi. Dia mengambil istri yang baru. Istri yang diambil ini, saudaraku, ternyata adalah istri dari karyawannya. Tidak tahu saya bagaimana caranya dia, tapi yang jelas penjelasannya begitu. Istri dari karyawannya sendiri. Dan pekerjaannya itu luar biasa, saudaraku. Betul-betul menjadi hebat oleh karena ramalan dari juru ramal ini. Sampai pada akhirnya, saudaraku, saking larisnya perusahaannya itu, restoran itu, dia punya banyak kios-kios. Dia membuka cabang-cabang yang luar biasa. Timbul suatu keinginan yang aneh lagi. Ternyata sekarang dia tidak puas, tapi dia ingin menjadi orang yang terkaya di India. Kembali, saudaraku, Gopal ini pergi ke ahli nujum. Ahli nujum ini ditanya, bagaimana supaya saya ini bisa menjadi orang yang kaya raya, bahkan melebihi semua orang yang ada di India ini. Ahli nujum itu mengatakan begini, saudara. Kamu akan terlaksana keinginanmu apabila kamu menikah lagi. Tetapi calon istrimu ini bukan orang sembarangan. Ini sangat spesifik. Calon istrimu ini harus seorang gadis. Dia adalah anak dari karyawanmu, salah satu karyawanmu. Dan anak ini sangat muda, hanya umur belasan tahun, belum 20. Maka si Gopal ini, saudaraku, mulai mencari, tapi sangat spesifik. Dukun itu mengatakan bukan hanya begitu saja, nama-namanya diberitahu. Inisial dari perempuan itu diberitahu secara jelas. Sehingga Gopal ini sangat yakin, sangat percaya, dan kemudian dia berusaha dengan segala kekayaannya, dengan segala kekuasaannya. Dia ingin memperistri anak dari karyawannya itu. Tetapi celakanya, saudaraku, anak dari karyawannya ini, anak gadis ini, dia sudah punya tunangan. Dan anak gadis ini sangat-sangat setia kepada pasangannya. Dipancing dengan apapun, dengan harta yang luar biasa. Pemudi ini, perempuan ini, tetap tidak mau. Bahkan bersikeras mempercepat pernikahan dengan tunangannya. Nah, yang namanya Gopal ini, saudaraku, orang yang ternama, orang yang kaya, orang yang berkuasa, kemudian dia dengan segala kemampuannya melakukan suatu tindakan-tindakan kriminal, menteror suami istri yang baru itu, bahkan sampai akhirnya Gopal ini masuk penjara oleh karena dilaporkan, tetapi oleh karena kekuasaan dan kekuatan keuangannya, kedudukannya, dia bisa lepas. Lah inilah kayak orang gila yang digadara itu, saudara. Kebal hukum. Lepas.
Tetapi dia dilepaskan bukan malah insaf, tapi dia menyuruh anak buahnya sekarang supaya menculik suami istri ini. Dan kemudian di dalam penculikan itu salah tangan, saudaraku. Akhirnya suami dari gadis itu mati terbunuh. Nah, setelah suami dari gadis itu mati terbunuh, persoalannya jadi lain. Pembunuhan, kriminal berat. Sekalipun dia punya kekayaan, punya segala macam, tetap si Gopal ini dimasukkan di penjara. Sampai akhirnya dia matinya tuh mati di penjara. Ini sesuatu yang ironis, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara, jangan kita main-main dengan penawaran-tawaran iblis itu. Oleh karena tawaran-tawaran iblis itu, saudaraku, akan mencelakakan kita, akan membawa kita semakin jauh dari Tuhan, semakin tamak mendekatkan diri kepada setan, penguasa-penguasa udara. Kita kembali, saudaraku, sebagai ayat-ayat penutup. Saya akan melanjutkan Amsal ini, Amsal 1 ini. Ayat 25 sekarang. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Saudara, kalau kita baca ayat ini, saudaraku, mungkin tidak ada waktu untuk menjelaskan, tetapi saya akan mengutip sedikit dari firman Tuhan, yaitu Saul, Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 23 atau 28 nih, ya disitulah. Saul, dia meninggalkan Allah oleh karena dia punya kesombongan. Sehingga oleh kesombongan, oleh keinginan, ya ini saudaraku, klasik lah. Jadi iblis itu selalu menggunakan itu, mulai dari Adam dan Hawa sampai cerita si Gopal ini juga. Bahkan sampai cerita tentang Saul ini. Dia mendapat kesempatan untuk menjalankan perintah Tuhan, tetapi oleh karena kesombongan dan kedegilan hatinya, maka dia tidak menjalankan perintah sepenuhnya. Dia mendapat mandat dan perintah untuk membasmi orang Amalek. Tidak boleh ada yang tersisa. Tetapi Saul ini, oleh karena punya kepentingan supaya dia disukai oleh anak buahnya, maka dia mengizinkan anak buahnya itu ngerampok. Dan buat dia sendiri, supaya dia dipuji, dia harus punya tropi. Tropinya raja orang Amalek, si Agag ini, itu ditawan, tidak dibunuh. Jadi punya kepentingan di atas perintah Tuhan. Maka orang-orang kayak gini nih saudara ya, dia ingkar. Dia tidak lagi mau menurut, mau loyal, mau setia kepada Tuhan. Ini nanti terbukti saudaraku. Hatinya Saul ini, pada suatu waktu dia berperang dengan Filistin. Dia terjebak, dia terjerat dengan suatu situasi yang sangat tidak bisa dimenangkan. Harus dia kalah. Maka firman Tuhan saudaraku sama seperti yang saya ceritakan tadi, si Gopal tadi. Maka Saul ini pun mencari seorang dukun, mencari seorang ahli tenung, yang dimana ahli tenung pada saat itu sudah diberantas, sudah dibasmi semua. Tetapi Saul ini
bersikeras untuk mencari petenung itu. Dan dia minta tolong kepada petenung itu. Dia berkhianat. Dia tidak konsisten sebagai seorang raja. Dia sangat mempermalukan Tuhan. Dia datang ke ahli tenung itu dengan menyembunyikan identitasnya. Dia tidak mengakui sebagai raja Israel. Dia datang sebagai orang yang minta tolong kepada iblis, kepada kuasa setan. Ini loh saudaraku, akibatnya itu kayak gini loh. Jikalau orang itu tidak dimulai dari awal itu ya saudara, memperhatikan firman Tuhan, dan dia tidak melengkapi dirinya dengan kuasa senjata Allah sepenuhnya, maka dia tidak dapat melawan iblis. Dan ia pasti cepat atau lambat dia ditundukkan. Oleh karena iblis itu tahu persis bahwa manusia ini punya keinginan, punya sombong. Dan dua ini yang dipacu oleh iblis. Dipacu oleh iblis. Sehingga manusia ini lambat laun menjauhi Tuhan. Dan berpaling kepada tipu daya setan. Yaitu kepada ahli-ahli, roh-roh peramal. Banyak loh saudaraku orang yang namanya Kristen masih senang guamia. Guamia itu sebetulnya apa sih saudara? Itu sebetulnya ilmu statistik. Gua itu melihat, mia itu muka. Jadi ada orang itu yang memang belajar untuk memperhatikan mukanya orang. Komposisinya mukanya orang ini diperhatikan. Dan kemudian dia membuat statistik. Nek hidungnya besar, orang ini tabiatnya gimana? Kalau kupingnya mencong, tabiatnya bagaimana? Kalau mulutnya lebar, bagaimana? Kalau ketawa, kalau tersenyum, itu semua dibaca, saudaraku. Yang namanya ilmu guamia itu begitu. Apa itu salah? Ya enggak. Wong itu ilmu statistik kok. Tepak-tepakan, nek tepak ya syukur, gak tepak ya gak apa-apa ditolak imane lah kan gitu. Tetapi iblis itu bisa berkiprah di situ. Keleneknya mulai keluar. Sehingga tadi yang tidak apa-apa menjadi apa-apa. Dan iblis itu menanamkan keyakinan kepada mangsanya, kepada manusia yang nyeleweng ke situ. Sehingga percaya akan hal-hal yang semacam itu. Diisi dengan keleneknya itu. Itu yang berbahaya. Feng Shui. Feng Shui itu tanah dan air ya. Itu suatu ilmu statistik. Kalau rumah itu bagusnya madepnya ke sini. Ada maksudnya. Maksudnya apa? Supaya dapat sinar yang bagus. Loh, apa salah? Ya tidak salah toh. Rumah itu lebih baik belakangnya itu modelnya kayak apa, susunan ruangnya itu kayak apa. Dan itu dicocokkan dengan orangnya. Orangnya itu punya filosofi apa dengan rumah itu gitu. Dan kemudian orang-orang pandai ini mencari gitu. Dicocokkan dengan penghuninya. Tapi juga di dalam ilmu-ilmu semacam ini, iblis itu juga ikut-ikutan gitu. Jadi ditambah-tambahi. Tambah-tambahnya apa? Ciswa. Saudara tahu ciswa? Ciswa itu kayak apa ya? Pembatal itu loh, seperti apa ya? Tumbal. Nah, tumbal ini macam-macam jadinya gitu. Jadi klenik lagi gitu. Jadi sebetulnya saudaraku, manusia ini memang kreatif, punya pikiran yang banyak. Tetapi jikalau pikiran perasaan manusia ini tidak disucikan dan dikerjakan dengan tangan yang kotor, dan hatinya mendua,
Ini yang berbahaya. Yang seperti Yakobus tadi mengatakan, itu tidak bagus. Sehingga mudah iblis itu masuk dan memberikan suatu saran-saran yang kacau balau. Lihat, iblis tidak pernah memberikan solusi pada akhirnya. Tetapi barang siapa yang mengikuti dia, maka nasib dari orang yang menyerahkan nasibnya kepada tangan setan akan hidupnya merana pada ujung akhirnya. Seperti halnya Saul, saudaraku. Demikian Saul itu juga datang kepada dukun-dukun. Oleh karena apa? Oleh karena dia sudah jauh dari Tuhan. Dia sudah menghinakan. Dia sudah mengataskan pikiran, perasaannya sendiri, kepentingannya sendiri. Maka Tuhan mengatakan, maka aku juga akan mentertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran, kecemasan datang menimpa kamu. Kita lanjut ayat 28 dari Amsal 1 tadi. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak menemukan aku. Nasibnya Saul, saudara. Oleh karena dia sudah ditinggal mati oleh Samuel, salah seorang mentornya, nabinya, maka dia tambah panik pikirannya. Sampai pada akhirnya dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan tidak menjawab. Dan dia terpaksa tanya kepada roh-roh peramal. Tetapi saudara tahu apa yang didapatkan oleh Saul dari roh peramal itu? Maka setan itu muncul di dalam bentuk Samuel. Bukan suatu solusi yang diberikan, tetapi suatu perkataan, kalimat-kalimat yang mengerikan, yang mengatakan bahwa Saul dan anak-anaknya, Saul dan tentaranya seluruh Israel akan binasa besok pagi. Dalam waktu yang singkat, kamu beserta dengan tentaramu, dengan anak-anakmu akan mati di dalam pertempuran. Sehingga Saul pada waktu itu merasa sangat-sangat terpukul, saudaraku. Sangat-sangat terpukul. Dan dia merasa tidak punya lagi suatu harapan. Ya, sebagai penutup kita akan membaca di dalam 1 Samuel 28 ayat yang ke-16. Ini pertemuannya dengan Saul dengan Samuel. Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau menanyakan kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikan kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya kepada Amalek, itu sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu." Nah, ini yang paling mengerikan ayat 19. Juga orang-orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku, alias mati. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Itu loh, saudaraku, yang diberitahukan oleh iblis di dalam bentuk Samuel kepada Saul. Bukan solusi.
tapi berita maut. Apa yang dilakukan? Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan. Oleh karena perkataan Samuel itu juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Ngenes, saudaraku ya. Inilah, saudaraku, perjalanan hidup manusia apabila ia mengabaikan, tidak menghargai kebaikan Allah. Dia telah memberikan suatu rahasia yang luar biasa. Dia ingin memberitahukan kita. Dia menyapa, menegur kita. Dia mengulurkan tangannya, ingin bersalam, ingin berdamai dengan kita. Tetapi kita menolak. Maka pada saat itu Tuhan mengatakan, suatu saat kamu akan tahu apa yang akan terjadi. Hidup manusia tidak menentu, saudaraku. Bisa turun naik seperti roda berputar yang saya katakan. Tetapi kalau kita mau berputar turun naik, tapi kita berjalan bersama dengan Allah, maka kita sekalipun terguncang, kita tidak akan jatuh, tetapi kita akan tetap naik di dalam rencana Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini, saudaraku. Biarlah kita renungkan bagaimana jalan hidup kita. Kita tidak berhadapan dengan sesuatu yang kasat mata, tetapi kita berhadapan dengan roh. Dan roh itu akan berdampak di dalam kehidupan kita. Satu-satunya jalan ialah kita melengkapi diri kita dengan senjata Allah, dengan kuasa Allah, yaitu firman Tuhan. Maka di sana kita akan berani melawan, dan kita akan menang oleh karena Allah yang memenangkan kehidupan kita. Selamat pagi, saudaraku. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan, seizin Tuhan. Shalom. Amin. Puji Tuhan, baiklah Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama belajar bahwa kehidupan kita ini selalu menjadi sasaran dari kuasa setan untuk menghancurkan kita, supaya kita itu menjadi pengikut-pengikutnya dan memberontak kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan begitu dengan jelas mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai kita ini anak-anak Tuhan menjadi terbawa, menjadi hanyut di dalam godaan-godaan iblis, godaan-godaan setan. Tetapi kita harus bisa bertahan, bukan hanya bertahan Bapak Ibu, tetapi kita juga harus mampu untuk melawan dari kuasa kegelapan itu, supaya kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan ini, kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang ditunjukkan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini. Mari kita sebelum mengakhiri ibadah saat ini, kita bersama-sama mengangkat pujian, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Baiklah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berdoa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga bersama-sama untuk berdoa untuk beberapa saudara kita yang saat ini membutuhkan dukungan doa dari kita sekalian, yang ada yang sementara saat ini terbaring sakit, untuk Ibu Lihwa, saudara dari Bu Yung Yung, dan juga ada Tante Lin yang saat ini juga sedang di dalam perawatan, dan juga berdoa untuk Bu Susan yang menjaga untuk Tante Lin. Kita berdoa bersama-sama supaya semuanya bisa kembali normal dan semuanya bisa berjalan dengan baik, supaya kita bersama-sama bersuka cita karena pertolongan yang dari Tuhan. Dan juga kita bersuka cita Bapak Ibu Saudara sekalian karena ada juga saudara kita, teman kita, rekan kita juga yang berhari ulang tahun. Yang pertama ada adik Leon, itu cucu dari Bu Meme, anak dari Celisa yang berulang tahun. Kita sama-sama doakan. Dan juga ada saudara Ferry, ya Ferry ini Bapak Ibu ya. Nah Ferry, selamat ulang tahun ya. Oke, Tuhan memberkati. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebelum saya lanjut lagi, mari kita sekali lagi saya tekankan kepada kita semua, waktu-waktu ini memang kelihatan dunia begitu sangat
jahat, begitu sangat buruk, tetapi seperti yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, biarlah kita senantiasa memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, supaya kita tetap kuat dan mampu untuk bertahan menghadapi segala sesuatu. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan Engkau telah menuntun kami di sepanjang ibadah yang telah kami laksanakan di pagi hari ini. Dan kami bersuka cita ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah Engkau bagikan, yang sudah Engkau perdengarkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, ini adalah bukti kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus pakai hamba-Mu supaya menjadi saluran berkat bagi kami semua di tempat ini. Bukan hanya kami, tetapi kepada siapapun itu, mereka akan senantiasa diberkati oleh penyampaian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama bersatu hati berdoa untuk beberapa rekan kami, untuk saudara kami, ibu kami, dan juga sama-sama kami bersatu hati ya Tuhan, menyerahkan keluarga dari Ibu Lihwa ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya Engkau melihat keberadaan Ibu Lihwa, Tuhan menolong dia di dalam keadaan yang sakit. Tuhan angkat sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaannya agar ia dapat kembali beraktivitas, dapat memuji Tuhan dengan leluasa, dan sukacita akan senantiasa melimpah karena Tuhan. Ucapan syukur akan melimpah karena Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Lin ya Tuhan, Tante Lin, yang juga saat ini ya Tuhan masih di dalam proses perawatan ya Tuhan. Kami bersama-sama bersatu hati menyerahkan ibu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dengan kerendahan hati ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau pulihkan keadaan Tante Lin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pulihkan keadaannya. Sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bu Susan yang menjaga perawatan dari Tante Lin, kiranya Tuhan juga lindungi, jauhkan dari segala macam hal yang tidak baik, bahkan virus-virus yang saat-saat ini sedang merajalela ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya dihalaukan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat agar dapat menjaga kehidupan, menjaga tubuhnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau yang tetap mencukupkan segala kebutuhan dan memakai segala bidan-bidan medis-medis yang ada ya Tuhan. Kiranya Tuhan pakai menjadi sarana pemulihan dari Tante Lin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersuka cita karena Tuhan juga masih menyatakan kasih-Mu untuk saudara kami Ferry dan juga adik Cleon. Tuhan sudah berkati dengan perpanjangan usia. Ini merupakan sukacita yang sangat besar karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bisa hidup, untuk bisa menikmati segala kemurahan Tuhan yang Tuhan telah sediakan bagi kedua saudara kekasih kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, masa depan mereka, apapun yang sedang mereka kerjakan saat ini, apapun yang mereka gumulkan untuk masa depan, semuanya Tuhan perhatikan, Tuhan dengar segala doa-doa mereka, dan Tuhan jauhkan dari segala macam hal yang tidak baik. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang merusak kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk adik Leon yang masih di dalam masa pertumbuhan, biarlah anak ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Ferry juga Tuhan berkati dalam pekerjaan dan pelayanan, biarlah Tuhan senantiasa sertai, jadi anak Tuhan yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Untuk adik Leon yang Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan tetap sertai di dalam pendidikannya, menjadi anak yang cerdas dan senantiasa menjadi yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami berdoa menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu.
bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang ada ya Tuhan, bahkan umat-Mu Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, kami tetap taruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami semua, Tuhan memberkati kami semua, siang malam, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan semuanya disertai dan diberkati oleh Tuhan. Berkati dengan kesehatan dan kekuatan, berkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita telah selesai dan dengarkan pengumuman. Ibadah kita telah berjalan seperti biasa. Untuk hari Minggu seperti ini kita mengadakan ibadah raya jam 8 pagi. Dan juga setelah ibadah raya akan ada ibadah untuk sekolah minggu. Tetap dorong anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Bapak Ibu mengikuti ibadah dengan baik, maka anak-anak akan melihat Bapak Ibunya yang setia untuk mengikuti ibadah. Mereka pun akan setia untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Dan juga di hari Rabu Bapak Ibu ada ibadah PA. Kita senantiasa ikuti ibadah PA supaya kita senantiasa semakin mengerti firman Tuhan. Dan juga hari Sabtu Bapak Ibu ada sharing firman Tuhan untuk anak-anak muda dan juga terbuka untuk umum. Siapapun yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, mari luangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, karena hari-hari ini kita sedang dilanda oleh musibah. Kita tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tuhan Yesus memberkati.